Sangkuriang itu kita mulai bersama-sama dengan saya dan teman-teman di Informatika ITB sejak tahun 2006, karena kita masih kuliah. Mimpi kita adalah bagaimana kita selama kuliah itu kan tidak pernah membuat kreasi yang nyata. 2006 itu kita mulai membuat game. Belum ada perusahaan, belum ada bisnis, masih sekedar kita bagaimana kita berkreasi. Hingga tahun 2008 kita membentuk suatu CV Sangkuriang Studio untuk membuat game ini bisa berjalan dengan lebih baik. Namun mimpi kami nggak hanya di situ. Kita lihat bahwa ternyata kita bisa berkarya lebih banyak di bidang lain, dan memang visi kita ingin untuk membuat suatu solusi yang menyeluruh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya IT, jadi tidak hanya game. Tahun 2010 kita bangun PT Sangkuriang Internasional dengan visi bagaimana sebuah PT ini dapat menjadi perusahaan IT yang terkemuka, tidak kalah nantinya dengan Google, dengan Microsoft dan lain sebagainya. Hingga tahun sekarang kita sudah punya berbagai produk, mulai dari game, solution, hingga finansial. Kalau sejarah dari suka dukanya, pertama-tama kita mulai benar-benar ada modal. Kita bersama-sama dengan teman-teman, kita lesehan dengan alat yang seadanya, hingga sekarang kita sudah punya kantor, sudah punya cukup banyak partner, selalu yang membanggakan. Oke, tadi sepintas sudah saya jelaskan bahwa yang ingin kita bawa Sangkuriang ini menuju suatu IT company yang menyediakan layanan yang menyeluruh kepada masyarakat Indonesia khususnya maupun dunia pada umumnya, sehingga kita tidak membuat suatu solusi yang khusus, apakah game only atau keuangan only, tapi benar-benar menyeluruh. Arahnya bagaimana suatu IT ini bisa disinergikan dengan tentu dengan teknologi yang inovatif, dengan orang-orang atau partner-partner yang terbaik, yang excellence, menjadikan bagaimana kita care ke semua pihak tersebut. Disiplin IP itu selain value, itu juga kalau di level manajemen kami, di level BOD dan level manager, itu strategic map. Dari T pertama itu trust bahwa kita bersama-sama harus percaya bahwa kita mampu melaksanakan kewajiban kita untuk mencapai target. Kemudian value kedua adalah care. C-nya itu adalah care. Care ini adalah bagaimana kita membantu customer menjalankan bisnisnya, atau lebih dari itu, kita membuat atau kita menawarkan suatu solusi IT yang sebenarnya belum kepikiran oleh customer, dan si customer itu terbantu, senang. Itulah care di kita. Itu diterjemahkan ke level manajemen adalah sebagai value di divisi komersial kita. Kemudian value ketiga adalah P-nya adalah profesional. Bagaimana kita operation dalam artian kita coding, kita desain, kita melakukan apapun itu yang sifatnya adalah menjalankan produk perusahaan secara profesional. Profesional dalam artian apa yang kita lakukan benar-benar ber-high quality, kualitasnya terbaik. Nah, kemudian value keempat adalah innovation. Bagaimana kita perusahaan IT itu benar-benar mempunyai pola pikir yang inovatif. Inovatif itu apa sih? Inovatif itu tidak harus hal-hal yang baru, namun bisa dimanfaatkan secara out of the box, secara efisien dan secara tepat guna ke suatu solusi. Value keempat adalah personal excellence. Bagaimana partner kita semua, saya pribadi maupun semua partner Sangkuriang itu excellence di bidangnya, baik hard skill maupun soft skill. Di 2016 ini kita akan coba lebih mengaktifkan value keempat, yaitu adalah innovation. Value ini yang tadinya sebenarnya belum terlalu kita exploit, kita akan exploit lebih banyak di tahun ini. Kita sebagai perusahaan IT, kalau kita tidak
inovatif, itu akan tinggal zaman, baik itu perusahaan maupun teman-teman semua. Nah, bagaimana teman-teman semua, partner-partner semua bisa ikut dalam tema ini? Satu hal mungkin saran saya, coba lebih meluangkan waktunya, baik itu khususnya di luar jam kerja, untuk berkreasi di bidang masing-masing. Misalkan kalau teman-teman yang ahli Java, silakan eksplorasi Java-nya lebih lanjut. Teman-teman yang ahli di bidang mobile, silakan coba. Banyak sekarang teknologi mobile yang terbaru itu dieksploit. Silakan bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada, ikut-ikut lomba. Itu akan sangat berguna untuk sang kuliah maupun untuk pribadi teman-teman semua. Saat ini Nusantara Online sedang di-review, sedang dibikin ulang untuk memenuhi desain sesungguhnya Nusantara Online itu kayak gimana sih. Ada alasan sebetulnya kenapa teman-teman sampai sekarang belum main ya, belum dibagikan, ayo dong main Nusantara Online ya. Itu sebetulnya karena memang masih disempurnakan. Jadi status yang sekarang walaupun sudah dipublik, walaupun sudah ada di Telkom, tapi belum serak lah, belum sempurna seperti yang diidamkan pada awalnya. Jadi sekarang lagi di-review, rencananya mungkin akan ada ahli bahasa juga, karena kalau dilihat pasar luar mungkin lebih tertarik untuk konten Indonesia seperti itu. Dan rencana juga di tahun ini 2012 studio yang 2 tahun terakhir ini kecil, minim anggotanya, akan di-revive kembali. Jadi kita akan mencoba bikin IP baru, merek baru selain Nusantara Online. Awalnya nanti di mobile, tapi mungkin kita merambah lagi ke platform-platform yang lebih serius. Nanti kalau teman-teman mungkin rencananya akan ada kayak sesi bikin game bersama atau main game bersama, yang intinya gue tahu teman-teman